Halo semua, perkenalkan nama saya Miftahul Huda dari Prodi Teknologi Pendidikan UT Lampung. Saya sudah semester 3 dan di video kali ini saya ingin mempraktekkan 20 perintah CMD. Nah, sebelum itu, apa sih itu CMD? Nah, CMD itu merupakan aplikasi khusus bawaan dari Windows yang fungsinya itu untuk kita bisa memerintah atau memberikan perintah langsung ke sistem Windows itu sendiri. Jadi, yuk kita langsung praktek. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di beranda komputer saya, atau lebih tepatnya sih beranda browser saya ya. Nah, langkah pertama untuk kita masuk ke CMD, kita akan mengetik Windows plus R. Nanti akan muncul seperti ini, lalu kita ketik CMD seperti ini, lalu kita klik enter atau klik OK. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan hitam dengan teks putih ini adalah tempat CMD di mana kita akan memberikan perintah-perintah dasar ke dalam sistem Windows itu secara langsung. Kita langsung ke perintah pertama, yaitu cd. Kita klik cd. Nah, lalu kita klik enter. CD ini adalah fungsinya untuk berpindah folder atau direktori di komputer kita. Misal kalau kita sedang berada di device C yang ingin masuk ke folder dokumen, cukup ketik DC komputer lalu klik enter. CD akan langsung berpindah ke dalam folder tersebut. Kalau kita ingin kembali ke folder sebelumnya, kita klik CD lalu tekan enter. Nah, karena dari tadi sudah CD, jadi kita klik CD dokumen. Kita klik CD dokumen. Lalu kita klik enter. Nah, ini kan berpindah ke folder dokumen. Lalu kalau untuk kembali ke folder sebelumnya, ketik lagi CD. Nah, maka sudah kembali. Nah, perintah kedua itu adalah CLS. CLS itu singkatan dari Clear Screen. Sesuai namanya, ini perintah digunakan untuk membersihkan perintah-perintah sebelumnya yang kita lakukan di CMD. Contoh, kita klik CLS. Lalu kita klik enter. Nah, akan kembali seperti semula. Biasanya ini untuk mempermudah dan untuk membuat supaya terlihat lebih rapi. Oke, perintah selanjutnya adalah CLS slash tanda tanya. Kita ketik dulu CLS slash maaf. Kita klik dulu CLS. Nah, lalu kita klik enter. Nah, biasanya ini untuk menampilkan informasi singkat atau beberapa perintah menampilkan help. Belasan slash atau dan tanda tanya ini umumnya ini dipakai untuk meminta dokumentasi singkat dari perintah CMD. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu dir slash tanda tanya. Kita ketik dir slash tanda tanya. Fungsi singkatnya itu untuk menampilkan opsi bantuan untuk dir. Contohnya seperti perintah dir ini. Lalu kita klik enter. Nah, contohnya seperti ini. dir slash tanda tanya menampilkan pilihan switch. dir menampilkan daftar file dan folder. dir sama dengan list directory content. dir slash s menampilkan isi folder dan subfolder. dir slash b formatnya ringkas. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig. Fungsi singkatnya untuk menampilkan konfigurasi IP dasar seperti IP address, subnet, mask, default gateway. Contoh, kita ketik dulu ipconfig. ipconfig.
lalu kita klik enter. Nah, maka akan menampilkan seperti ini: IP address, subnet mask, default gateway. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oh iya, IPv4 address ini adalah alamat perangkat di jaringan lokal, sedangkan default gateway ini adalah router dan subnet mask adalah batas jaringan. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/all. Kita ketik ipconfig/all. Nah, fungsinya adalah menampilkan info jaringan lengkap seperti MAC address dan DHCP, DNS server, dan sebagainya. Kita klik enter dulu. Nah, hasilnya lebih panjang daripada yang sebelumnya, yaitu ada physical, ada IP address. Yang jelas ini fungsinya adalah untuk menampilkan yang lebih lengkap ketimbang ipconfig sebelumnya. Lalu kita ke perintah ketiga, yaitu ipconfig/tanda tanya. Kita klik ipconfig/tanda tanya. Fungsi perintah ini adalah menampilkan bantuan dan daftar switch ipconfig. Kita klik dulu enter. Nah, maka akan menampilkan seperti reload, release, dan sebagainya kayak gini. Lalu kita ke perintah ke-8, yaitu ipconfig/. Oke, perintah ke-8 adalah ipconfig release. Kita ketik dulu ipconfig/release. Nah, fungsi perintah ini adalah untuk melepaskan release alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Kita klik enter dulu perintah ini. Nah, hasilnya adapter akan kehilangan IP address, mungkin jadi 00 atau kosong. Nah, ini kan kosong ini. Nah, gunanya ini kalau mau maksa DHCP melepaskan IP, koneksi internet bisa hilang sementara sampai renew. Biasanya perlu admin atau privilege. Nah, ini kan sudah terlihat. Jadi kita ke perintah ke-9, yaitu ipconfig renew. Yang ini fungsinya malah kebalikannya. ipconfig/renew. Nah, ini adalah fungsinya untuk meminta IP baru dari DHCP server. Nah, kalau yang tadi kan perintah sebelumnya adalah menghilangkan atau menghapus. Nah, setelah menghilangkan dan menghapus, kita minta untuk IP yang baru. Biasanya entah IP yang baru atau IP yang sama aja, jadi beda. Nah, kita klik enter. Nah, jadi kita sudah mendapatkan IP address ini. Tadi kan udah dihilangkan di ipconfig sebelumnya. ipconfig release ini dihilangkan, lalu kita klik ipconfig/renew untuk mendapatkan IP kembali. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan cache DNS lokal atau domain yang pernah di reshuffle. Kita klik enter dulu. Maka banyak kan. Ini adalah daftar entry nama domain dan record type.
entah itu cname dan sebagainya. Ini tuh berguna untuk melihat apakah nama domain sudah tersimpan lokal dan kapan terakhir di reshuffle. Kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig plus dns ipconfig. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghapus flux atau cache DNS lokal. Berarti kita enter dulu. Nah, hasilnya adalah successfully flashing the DNS reshuffle cache. Nah, ini digunakan bila DNS cache salah atau korup. Sistem akan mengambil data DNS yang baru. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig. Banyak nih ipconfig / register DNS. Nah, fungsinya adalah memaksa untuk mendaftarkan ulang DNS dynamic client. Jadi yang tadi kan menghapus, sekarang untuk mendapatkan atau mendaftarkan ulang DNS kembali. Kita klik enter dulu. Nah, maka setelah kita enter, akan memperbarui registrasi nama komputer ke DNS. Ini berguna di jaringan domain atau enterprise. Lalu ke perintah berikutnya adalah net state. Kita ketik aja net state. Nah, perintah ini itu digunakan untuk koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer. Sebelumnya kita enter dulu. Nah, dengan mengetik ini kita bisa melihat port mana aja yang sedang digunakan dan alamat IP yang terhubung dan status koneksinya. Ini berguna untuk mengetahui aktivitas jaringan secara real time. Jadi kalau misal ada yang tersambung, entah itu port atau jaringan yang tidak sesuai yang kita lakukan saat ini, ya berarti itu ada masalah. Dan kalau ini sudah sesuai dengan yang sedang kita gunakan, port mana yang saya gunakan, jadi berarti aman. Dan karena ini aman, kita langsung ke perintah berikutnya, yaitu tracker. Kita ketik tracker. Oh ya, perintah tracker ini itu digunakan untuk melacak jalur koneksi dari komputer kita menuju ke suatu server atau situs web. Tapi sebelumnya kita klik enter dulu. Nah, contohnya tuh kalau kita mengklik ini tapi tambahin google.com, akan menampilkan daftar server yang dilewati oleh data sebelum sampai ke tujuan. Dari sini kita bisa melihat di mana letak gangguan jaringan jika koneksi terasa lambat. Jadi karena tadi saya nggak menambahkan google.com, jadi kita ketik ulang dengan google.com ya, yaitu net state. Jadi kita ketik ulang yaitu tracker, tambahin google.com, lalu kita klik enter. Nah, bisa dilihat di sini. Perintah berikutnya adalah paping. Perintah ini tuh cukup mirip dengan tracker, tapi hasilnya itu lebih lengkap. Ya, penting itu tidak hanya menunjukkan jalur koneksi, tapi juga menghitung persentase kehilangan paket data di setiap titik jaringan. Perintah ini biasa digunakan untuk mendiagnosis masalah koneksi yang kompleks. Jadi ya tampilannya seperti ini.
Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu nslookup. nslookup ini digunakan untuk melihat informasi DNS dari sebuah domain. Misal kita tambahkan, ini kan sudah ada nslookup-nya, kita tambahin google.com. google.com. Nah, bisa dilihat CMD menampilkan alamat IP dan domain tersebut. Perintah ini tuh membantu kita untuk mengetahui kemana sebenarnya situs tertentu. Jadi ini kita bisa melihat ini. Nah, cukup membantu kan. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu net. Perintah ini tuh merupakan salah satu perintah yang cukup canggih. Ya, digunakan untuk mengatur dan mengonfigurasi jaringan lewat CMD. Ya, misal kita ketik net one show profile. Misal kita ketik net one show profile. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa melihat daftar jaringan WiFi yang pernah terhubung. Selain itu, kita juga bisa mengatur firewall, adapter jaringan, dan profil koneksi. Oh ya, ini tulisannya "This is not wireless enterprise on the system". Alasannya kenapa seperti ini ya, karena komputer saya ini tidak mempunyai jaringan WiFi, jadi tampilannya seperti ini. Maksudnya jaringan komputer saya ini terhubung menggunakan kabelan. Jadi kalau semisal kita menggunakan antena WiFi eksternal itu, maka munculnya ya terdaftar itu jaringan yang pernah terhubung. Kita ke perintah berikutnya, yaitu route. Kita ketik route. Ya, perintah ini berfungsi untuk menampilkan atau mengatur kabel routing jaringan. Routing ini menentukan jalur yang akan dilewati data ketika terkoneksi ke jaringan tertentu. Biasanya sih digunakan oleh administrator untuk mengelola arah lalu lintas data di komputer atau server. Kita klik dulu enter. Nah, ya tampilannya seperti ini. Dan terus terang untuk yang satu ini, saya sendiri kurang terlalu paham karena bukan tempat saya. Lalu untuk perintah terakhir, yaitu adalah net. Kita ketik net, dan perintah terakhir ini itu digunakan untuk mengatur berbagai aspek jaringan dan layanan Windows, seperti pengguna, berbagi file, atau melihat status koneksi. Contoh, kalau kita ketik net user, kita bisa melihat daftar akun pengguna di komputer tersebut. Sedangkan net view, kita bisa melihat atau menampilkan komputer lain yang terhubung di jaringan. Kita ketik dulu untuk net user, lalu kita klik enter. Nah, bisa dilihat ini usernya adalah Boygus. Ini nama lain saya, itu adalah nama yang sering saya gunakan. Lalu kita langsung aja ke net view. Kita ketik net, lalu kita klik enter. Jika dilihat ini sepertinya tidak ada yang terhubung, karena memang komputer yang ada di jaringan di rumah saya memang cuma ini. Sisanya HP, itu pun HP saya sama HP bapak saya. Jadi ya seperti ini. Lalu setelah itu kita ketik lagi, yaitu CLS. Untuk apa? Untuk menghapus ini. Nah, itu dia praktek 20 perintah CMD yang saya peragakan tadi. Jadi bagaimana tentang video kejar tayang ini? Mohon maaf kalau ada yang salah, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.